Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UTS proyek kami pada mata kuliah pemrograman berbasis mobile, yang dimana dalam video ini kami akan membahas beberapa hal penting terkait proyek kami, dimulai dengan tahapan instalasi Flutter, mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi mobile dengan Flutter, hingga sedikit gambaran mengenai hasil dari aplikasi yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayusanti Mahotama dengan NIM 23030200093 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuputri Semayani dengan NIM 23030020082. Saya perkenalkan, nama saya Kedek Mahayana dengan NIM 23030200085. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Gede dan Giovanni dengan NIM 23030200095. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan proses penginstalan Flutter dan komponen-komponen yang dibutuhkan. Komponen yang dibutuhkan pertama ada Flutter SDK, dan yang kedua ada Android Studio. Setelah itu ada Visual Studio Code, yang dimana untuk teks editor ringan yang kami pilih untuk menulis kode Flutter. Dan yang keempat ada plugin Flutter dan Dart. Dan yang kelima ada emulator atau perangkat fisik. Selanjutnya untuk proses penginstalasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kali ini kita akan lanjut ke proses penginstalasi secara umum. Kami mengikuti tutorial yang diberikan oleh Anton Pangantu di YouTube dengan judul cara install Flutter dari 0 pada Windows 11. Nah, ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, download Flutter SDK. Kami mempunyai situs resmi Flutter di flutter.dev dan mendownload Flutter SDK yang sesuai dengan sistem operasi kami. Setelah download, kami akan mengekstrak foldernya di lokasi yang mudah diakses. Lalu langkah yang kedua yaitu menyeting path-nya. Nah, agar bisa menjalankan Flutter melalui terminal, kami menambahkan folder Flutter atau bin ke environment variables pada komputer kami. Nah, ini penting agar menjalankan perintah Flutter di terminal dari mana saja. Yaitu langkah yang ketiga ada jalankan Flutter di Doktor. Kami membuka terminal dan menjalankan perintah Flutter Doktor, yaitu perintah ini akan memeriksa apakah ada komponen yang belum terinstall atau perlu diperbaiki seperti Android Studio ataupun plugin Dart dan Flutter. Lalu yang keempat ada langkah install Android Studio dan plugin. Nah, kami menginstal Android Studio, kemudian membuka Android Studio dan menginstal Flutter dan Dart plugin. Lalu langkah yang kelima ada install Visual Studio Code. Kami juga menginstal Visual Studio Code atau VS Code sebagai editor kode pilihan kami. Kemudian kami menginstal plugin Flutter dan Dart di dalam VS Code untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Lanjut ke langkah yang keenam, yaitu membuat project baru. Setelah semua perangkat terinstall, kami membuka project baru menggunakan perintah Flutter create. Nah, dengan nama install project. Setelah project selesai dibuat, kami menjalankan aplikasi pertama dengan perintah Flutter run di terminal. Lalu langkah yang ketujuh, ada langkah yang terakhir yaitu emulator atau perangkat fisik. Kami mengkonfigurasi emulator di Android Studio atau bisa juga menggunakan perangkat fisik untuk menjalankan aplikasi Flutter yang telah dibuat. Adapun tapi kita di sini memakai emulator. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan coding akan dilanjutkan sama rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan bagian coding yang pertama, itu ada aplikasi pertama itu Hello World yang dimulai dari membuat folder. Selanjutnya pada bagian lib di main Dart, yang pertama kita melakukan import data pada package yang tersedia pada Flutter. Selanjutnya yang kedua itu ada void main. Yang ketiga ada run up dengan isinya material up dengan di home-nya pada bagian awal berisi halaman hello. Sebenarnya kelasnya menggunakan halaman hello dengan extends stateless widget dengan cause hello juga dengan super key yang override, kemudian widget build dengan isinya build content, isinya returnnya menuju ke scaffold. Yang kepada bodinya berada di tengah atau center, misalnya chill anak dari body ini yang berisi teks hello world. Dan ini tampilan pada Android
mobile apps-nya. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi yang kedua, yaitu mengenai style, teks, dan juga icon. Yang pertama itu kita menggunakan import package seperti yang sebelumnya pada Hello World. Selanjutnya itu Whiteman dengan run apps, sama juga material apps dengan home-nya yaitu halaman 1. Selanjutnya pada bagian kelasnya juga sama halaman 1 dengan extends stateless widget. Selanjutnya pada widget build yaitu build content, return-nya juga sama seperti scaffold, yang bodinya center. Dan di sini pada video tutorial yang diberikan sebelumnya itu menggunakan HTML dan juga CSS. Untuk pada Flutter sendiri, untuk HTML CSS-nya menggunakan chill dengan kelasnya container. Color kita menggunakan warna biru. Misalnya width-nya 200 dan juga height-nya 100. Shield icon dengan menggunakan icon Android yang disediakan oleh platform Flutter dengan warna kuning dengan size 70. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan ke codingan app bar dan row column. Yang pertama, dimulai dari import package Flutter atau material dot, yang dimana dalamnya ada void main, yang dimana di bawahnya ada run app yang berisi material app, title yaitu kelompok 2 application, lalu home-nya berisi halaman 1, dan di bawahnya ada kelas halaman 1, extend stateless widget, cons halaman 1, super key. Lalu ada override widget build, yang di dalamnya ada build context, yang di bawahnya ada return scaffold, lalu backgroundnya kuning, berwarna kuning, berukuran 200, dan app barnya backgroundnya berwarna merah. Lalu leading icon home-nya itu ada icon home-nya, lalu title-nya itu di tengah center, lalu berisi child text kelompok 2, lalu ada action widget icon search, lalu ada body container yang di bawahnya ada child row children, lalu di sini ada widget, lalu di bawahnya ada icon local pizza yang size-nya itu 70, lalu yang di bawahnya ada color-nya yang berwarna merah. Lalu ke bawahnya lagi di sini ada children widget icon donut large yang berjumlah 3 di sini, jadi mana memiliki ukuran 70 dan warna merah. Lalu di bawahnya ada icon cake yang bersize 70 dengan warna merah. Dan untuk tampilannya di sini yang pizza itu di sini yang dimana ukurannya itu 70 dan berwarna merah. Lalu di sini karena ada 3 donat, di sini dibuatnya 3 donat yang dimana ukurannya 70 dan warnanya merah. Lalu untuk cake-nya di sini ukurannya 70 size-nya dan warnanya merah. Baik, mungkin itu dia proses penginstalan Flutter SDK dan komponen-komponen yang dibutuhkan di Windows 11. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian sudah bisa mulai mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan perintah Flutter Doctor untuk memeriksa apakah ada masalah atau komponen yang terlewatkan. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini dan semoga bermanfaat bagi kalian yang baru mulai belajar Flutter. Akhir kata mungkin saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.